Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizka Pertiwi dengan NIM 2514060087. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas video PSSPI dengan judul Invasi Mongol dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Invasi Mongol merupakan salah satu peristiwa paling penting sekaligus paling tragis dalam sejarah peradaban Islam. Pada abad ke-13 Masehi, bangsa Mongol yang berasal dari Asia Tengah melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai wilayah dunia, termasuk wilayah-wilayah Islam yang pada saat itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Serangan ini mengakibatkan kehancuran kota-kota besar, jatuhnya pemerintahan Islam yang kuat, serta hilangnya berbagai warisan intelektual yang telah dibangun selama berabad-abad. Namun, di balik kehancuran tersebut, invasi Mongol juga membawa perubahan-perubahan yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya Islam pada masa berikutnya. Oleh karena itu, invasi Mongol tidak hanya dipandang sebagai peristiwa kehancuran, tetapi juga sebagai titik balik dalam perjalanan sejarah peradaban Islam. Latar belakang bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari wilayah padang rumput yang luas di Asia Tengah. Mereka hidup secara nomaden dengan berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber makanan bagi ternak mereka. Kehidupan yang keras di lingkungan padang rumput membentuk karakter bangsa Mongol menjadi masyarakat yang tangguh, disiplin, dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Mereka sangat terampil dalam berkuda dan menahan hingga memiliki kekuatan militer yang sulit ditandingi pada masanya. Pada awal abad ke-13, seorang pemimpin bernama Genghis Khan berhasil menyatukan berbagai suku Mongol yang sebelumnya sering berperang satu sama lain. Setelah berhasil menyatukan suku-suku tersebut, Genghis Khan membangun kekaisarannya yang sangat kuat dan mulai melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Dalam waktu singkat, pasukan Mongol berhasil menaklukkan sebagian besar Asia Tengah, Tiongkok Utara, Persia, hingga wilayah Eropa Timur. Keberhasilan ini menjadikan kekaisaran Mongol sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Faktor penyebab invasi Mongol ke dunia Islam. Invasi Mongol ke dunia Islam tidak terjadi secara tiba-tiba. Salah satu penyebab utama terjadinya serangan tersebut adalah konflik antara Mongol dan kerajaan Khawarazm yang menguasai wilayah Persia dan Asia Tengah. Awalnya, Genghis Khan ingin menjalin hubungan dagang dengan kerajaan tersebut. Namun, pada perdagangan dan utusan Mongol yang dikirim ke wilayah Khawarazm ditangkap dan dibunuh atas perintah gubernur setempat. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghinaan besar terhadap kekuasaan Mongol. Genghis Khan kemudian menuntut agar pelaku dihukum, tetapi permintaan itu ditolak oleh penguasa Khawarazm. Penolakan tersebut membuat Genghis Khan murka dan memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Islam. Selain faktor politik, ambisi Mongol untuk memperluas wilayah kekuasaan dan menguasai jalur perdagangan internasional juga menjadi alasan penting di balik invasi tersebut. Jalannya invasi Mongol ke dunia Islam. Invasi Mongol dimulai pada tahun 1219 Masehi ketika pasukan Genghis Khan menyerang kerajaan Khawarazm. Dalam waktu yang relatif singkat, kota-kota besar seperti Bukhara, Samarkand, Argen, Mer, dan Nishapur berhasil ditaklukkan. Penaklukan tersebut dilakukan dengan kekerasan yang luar biasa sehingga menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran infrastruktur. Setelah wafatnya Genghis Khan pada tahun 1227 Masehi, ekspansi Mongol tetap berlanjut di bawah kepemimpinan para penerusnya. Pada pertengahan abad ke-13, cucu Genghis Khan yang bernama Hulagu Khan mendapat tugas untuk memperluas kekuasaan Mongol ke wilayah Timur Tengah. Hulagu Khan kemudian memimpin pasukan besar untuk menyerang berbagai kerajaan Islam dan akhirnya mengarahkan serangan ke Baghdad dan menjadi pusat pemerintahan Islam saat itu. Jatuhnya Baghdad tahun 1258 Masehi. Peristiwa jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Pada masa itu, Baghdad merupakan pusat pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah sekaligus pusat ilmu pengetahuan dunia. Kota ini memiliki perpustakaan besar, lembaga pendidikan, pusat penelitian, serta menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan dari berbagai wilayah.
pasukan Hulagukan mengepung Baghdad selama beberapa minggu sebelum akhirnya berhasil menembus pertahanan kota. Setelah kota jatuh, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap penduduk. Banyak bangunan penting dihancurkan, termasuk perpustakaan terkenal Baitul Hikmah yang menyimpan ribuan manuskrip berharga. Kehancuran Baghdad tidak hanya menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi simbol runtuhnya kejayaan politik Islam klasik. Dampak politik invasi Mongol. Invasi Mongol memberikan dampak politik yang sangat besar terhadap dunia Islam. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah menyebabkan hilangnya simbol persatuan umat Islam yang telah berdiri selama lebih dari 5 abad. Setelah kehancuran Baghdad, dunia Islam mengalami fragmentasi politik karena tidak lagi memiliki pusat pemerintahan yang kuat. Muncul berbagai kerajaan dan kesultanan baru yang berusaha mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Salah satu kekuatan yang berhasil bangkit adalah Kesultanan Mamluk di Mesir. Pada tahun 1260 Masehi, pasukan Mamluk berhasil mengalahkan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut. Kemenangan ini menjadi sangat penting karena berhasil menghentikan laju ekspansi Mongol ke wilayah Afrika Utara dan Mesir. Selain itu, muncul pula berbagai pemerintahan Islam baru di Persia, Anatolia, dan Asia Tengah yang membentuk tatanan politik baru dalam dunia Islam. Dampak ekonomi invasi Mongol. Dari segi ekonomi, invasi Mongol menyebabkan kerugian yang sangat besar. Banyak kota perdagangan hancur, pasar-pasar rusak, dan jalur perdagangan terganggu akibat peperangan. Wilayah pertanian yang sebelumnya produktif menjadi terbengkalai karena penduduknya terbunuh atau mengungsi. Akibatnya, produksi pangan menurun dan perekonomian masyarakat mengalami kemunduran. Namun, setelah wilayah-wilayah tersebut berhasil dikuasai, Mongol mulai menciptakan stabilitas politik di bawah kekaisaran mereka. Kondisi ini dikenal sebagai Pax Mongolika, yaitu masa ketika jalur perdagangan internasional menjadi lebih aman. Melalui jalur perdagangan ini, terjadi pertukaran barang, teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya antara Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa. Dengan demikian, meskipun pada awalnya membawa kehancuran ekonomi, kekuasaan Mongol juga membuka peluang bagi berkembangnya perdagangan internasional. Dampak sosial invasi Mongol. Dampak sosial invasi Mongol sangat dirasakan oleh masyarakat Muslim. Jutaan orang kehilangan nyawa akibat peperangan, pembantaian, kelaparan, dan wabah penyakit yang muncul setelah perang. Banyak keluarga terpisah dan kehilangan tempat tinggal. Kota-kota yang sebelumnya ramai berubah menjadi daerah yang sepi dan rusak. Perpindahan penduduk dalam jumlah besar juga terjadi karena masyarakat berusaha mencari wilayah yang lebih aman. Kondisi menyebabkan perubahan struktur sosial di berbagai wilayah Islam. Selain itu, trauma akibat peperangan meninggalkan pengaruh psikologi yang mendalam bagi masyarakat. Meski demikian, masyarakat Islam secara perlahan mampu membangun kembali kehidupan sosial mereka melalui berbagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan pemerintahan yang baru. Dampak terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Salah satu kerugian terbesar akibat invasi Mongol adalah kehancuran pusat-pusat ilmu pengetahuan. Banyak perpustakaan, madrasah, observatorium, dan lembaga pendidikan dihancurkan. Ribuan buku yang berisi hasil pemikiran para ilmuwan Muslim hilang atau musnah. Para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan juga banyak yang menjadi korban peperangan. Walaupun demikian, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pengaruh Mongol terhadap ilmu pengetahuan tidak selalu bersifat negatif. Setelah beberapa penguasa Mongol memeluk Islam, mereka mulai memberikan dukungan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Di wilayah Persia misalnya, berbagai karya arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan kembali berkembang. Bahkan terjadi perpaduan budaya antara tradisi Mongol, Persia, dan Islam yang melahirkan bentuk-bentuk kebudayaan baru. Islamisasi bangsa Mongol. Pada awalnya, bangsa Mongol menganut kepercayaan tradisional yang dikenal sebagai Tengrisme. Namun, setelah berinteraksi dengan masyarakat Muslim, banyak pemimpin Mongol yang akhirnya memeluk agama Islam. Salah satu tokoh penting
Turan yang secara resmi memeluk Islam pada tahun 1295 Masehi. Masuknya para penguasa Mongol ke dalam Islam membawa perubahan besar dalam hubungan antara Mongol dan umat Islam. Mereka mulai membangun masjid, madrasah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Para ulama memperoleh dukungan untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam. Akibatnya, Islam semakin berkembang luas di wilayah Persia, Asia Tengah, hingga sebagian wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Mongol. Dampak jangka panjang terhadap peradaban Islam. Dalam jangka panjang, invasi Mongol memberikan pengaruh yang sangat kompleks terhadap peradaban Islam. Kehancurannya yang terjadi memang menyebabkan kemunduran dalam berbagai bidang, terutama politik dan ilmu pengetahuan. Namun, dari kehancuran tersebut juga lahir berbagai perubahan baru yang mendorong transformasi peradaban Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Mamluk, Utsmani, Safawi, dan Mughal menjadi bukti bahwa dunia Islam mampu bangkit kembali. Selain itu, jaringan perdagangan yang lebih luas mempercepat pertukaran budaya dan teknologi antara timur dan barat. Pengalaman menghadapi invasi Mongol juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya persatuan, kekuatan politik, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam mempertahankan sebuah peradaban. Kesimpulannya, invasi Mongol merupakan salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Islam. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran kota-kota besar, jatuhnya Baghdad, berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah, serta hilangnya banyak warisan ilmu pengetahuan. Dampaknya dirasakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Akan tetapi, di balik berbagai kerugian tersebut, dunia Islam menunjukkan kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi. Islamisasi bangsa Mongol, munculnya kerajaan-kerajaan Islam baru, serta berkembangnya kembali ilmu pengetahuan dan perdagangan membuktikan bahwa peradaban Islam mampu bertahan dan terus berkembang setelah menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarahnya. Dengan demikian, invasi Mongol tidak hanya menjadi simbol kehancuran, tetapi juga menjadi awal dari proses transformasi dan kebangkitan baru dalam peradaban Islam. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.